Baik, kita mulai ya untuk materi ini ya tentang probabilitas dan metode stokastik dalam kita menganalisis data-data hidrologi. Nah, yang kita pelajari ya, kalau kita mempelajari data-data hidrologi ya, data hidrologi itu data-data yang terjadi di alam ya, seperti hujan, banjir dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian ini ya terjadi dengan sifat yang tidak menentu, tidak tentu, ya. Ya tidak ada yang pasti kan, kapan banjir, kapan hujan gitu. Nah, ini disebut sebagai uncertainty, ya, sesuatu yang tidak tentu. Dan sifatnya dia acak, ya, dan stokastik. Sehingga untuk mempelajarinya kita perlu belajar pengaruh dari peluang, ya, atau probability. Ya, jadi kita perlu belajar ilmu probabilitas. Apa itu peluang? Apa itu probability? Adalah kemungkinan ya terjadinya suatu kejadian atau kita sebut sebagai event gitu yang relatif terhadap kejadian-kejadian lainnya. Ya, jadi peluang ya, sesuai namanya peluang berarti ini kemungkinan. Ya namanya peluang itu bentuknya nanti persentase dari dari 0 sampai 100 atau kalau di dalam pecahan dari 0 sampai 1. Nol itu tidak mungkin terjadi, satu itu pasti terjadi. Jadi ini sebenarnya mengingatkan Anda dulu ya, Anda sudah mengambil mata kuliah statistika teknik dan probabilitas. Ya, jadi sebenarnya masih menyinggung hal tersebut, tapi nanti kita akan fokus untuk data-data hidrologi. Selain peluang, kita juga belajar frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah terjadinya suatu atau beberapa kejadian terhadap kejadian-kejadian lainnya. Ya, jadi berapa? Ya, beberapa kejadian satu, dua, tiga terhadap kejadian-kejadian lainnya. Nah, di peluang dalam hidrologi ya, yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian hidrologi, baik itu tadi misalnya hujan, banjir, ya, limpasan dan seterusnya, yang diharapkan sama atau lebih besar dari kejadian tertentu. Nah, ini adalah peluang dalam hidrologi. Oke, jelas ya. Nah, ini konsep peluang, ini reminder lagi ya. Peluang itu biasa disingkat PX, artinya peluang kejadian X. Ya, itu sama dengan N kecil, jumlah kejadian X dibagi N besar, jumlah total kejadian. Contoh paling sederhana, misalnya kita punya mata uang koin, ya itu kan ada dua sisi. Ada sisi angka, ada sisi gambar biasanya, atau head, ada tail kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, masing-masing itu munculnya peluangnya adalah satu dibagi dua. Ya, karena N besarnya ada dua, jumlah total mukanya kan ada sisi kanan, apa sisi angka, sisi gambar, ya. Nah, muncul kejadian X-nya itu satu, ya satu per dua. Tadi sudah saya sampaikan nilai peluang itu dari 0 sampai 1, ya. Jadi total seluruh kemungkinan itu adalah satu, ya. Delta P X I, ya artinya total seluruh kemungkinan-kemungkinan itu kalau dijumlahkan adalah satu. Nah, di sini ada beberapa aritmatik ya atau misalnya apa, aturan dalam mempelajari ilmu peluang. Misalnya P ya peluang ya X1 U. U itu biasanya dibaca atau ya atau X2. Nah, ini sama dengan PX1 ditambah PX2. Atau misalnya dan ya, ada N seperti ini ya, PX1 NX2 ya, artinya adalah PX1 dikali PX2. Ya, ini beberapa aturan rule yang biasa kita gunakan dalam mempelajari peluang. Nah, kita fokus pada kejadian hidrologi ya. Jadi peluang X, kejadian X itu bisa banjir tadi ya, bisa hujan dan seterusnya, adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian hidrologi yang diharapkan sama atau lebih besar dari kejadian tertentu. Nah, selain peluang ada juga namanya periode ulang. Ya.
Jadi hujan itu kan terjadi ada periodisasinya, ya, meskipun dia tidak eh, pasti, tapi secara statistik dia menunjukkan ada periodenya yang kita sebut sebagai periode ulang atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai recurrence interval atau return period atau disingkat TR, ya. Kalau PX tadi adalah peluang, TR adalah periode ulang atau return period. Apa itu TR? Ya, periode waktu terjadinya dua kejadian hidrologi yang sama atau lebih besar dari besaran tertentu. Secara sederhana, periode ulang itu bisa tulis TR sama dengan 1/PX. Ya, satu dibagi peluangnya. Ya, ini ada kejadian misalnya ya, 25 tahun, per 25 tahun ya kejadiannya ada yang di sini, di sini, di sini, berulang dia. Ada bentuknya seperti ini, panjang ulangannya ya. Ya. Jadi ini ya, penting kita mempelajari ini. Sebagai informasi tadi baru menguji mahasiswa S1 ya yang dia menggunakan analisis periode ulang hujan. Ya ini bisa dipakai sebagai bahan untuk tugas akhir ya. Hubungan peluang, peluang kejadian X yang akan sama atau melebihi pada kurun atau pada waktu tertentu ya tadi ya PX ya sama dengan 1/TR ya. PX ya tadi saya. Kemudian kalau peluang kejadian X yang tidak akan terjadi pada kurun tertentu. Jadi P ada X bar. X itu artinya lawan kata dari X ya. Kalau ada barnya ya, berarti peluang tidak ini. Maka satu dikurangi PX. Atau kita masukkan PX kita ganti menjadi 1/TR. Kemudian ada peluang kejadian X yang tidak akan sama atau melebihi pada kurun waktu N tahun. Ya, jadi dia pangkat ya, P ya. Karena ini tidak akan berarti ada barnya. Ya, sama dengan 1/TR. Ya, kita masukkan lagi tadi angka di sini, pangkat N. Kemudian resiko kejadian X yang sama atau melebihi setidaknya satu kali dalam kurun waktu N tahun. Yaitu kita sebut sebagai N, resiko ya. Risk ya sama dengan satu dibagi dengan ini ya. Maka kita masukkan angkanya. Nah ya. Nah ini beberapa persamaan nanti bisa dipakai. Nah kemudian selain mempelajari peluang ya dan periode ulang ada juga distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu nanti bisa namanya distribusi ya, bisa ditampilkan dalam kondisi atau bentuk diskrit. Nah, kalau diskrit itu dia putus-putus begitu ya, biasanya menggunakan diagram batang. Ada juga yang kontinu ya, biasanya menggunakan eh, batang apa grafik histogram ya. Nah, kemudian fungsi distribusi kumulatif atau CDF. CDF itu kepanjangan dari Cumulative Distribution Function. Ya, yaitu suatu peluang di mana X lebih kecil atau sama dengan nilai tertentu. Atau ditulis ini ya Fx ya. Fx itu adalah berarti CDF ya, fungsi distribusi kumulatif sama dengan P ya, di mana X besar kurang dari X kecil. Peluang dari X besar yang kurang dari X kecil. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di sini bentuknya dalam bentuk apa eh, diagram batang ya, seperti ini. Ini kalau kita kumulatifkan akan seperti ini. Ya, jadi ini nol tambah satu, satu tambah 2 seterusnya ya akan seperti ini bentuknya. Ya, ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Ini histogram, nah, ini kumulatifnya ya. Jadi kalau kita lihat P0 ya peluang angka 0 muncul adalah 0,05 di sini. P1 adalah 0,15 ya sini. P2 adalah 0,25 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau di jumlah akan seperti ini ya. P0 kumulatifnya 0,05. Ini kumulatifnya ya. P1 tadi adalah 0,15, kumulatifnya berarti 0,05 ditambah 1 0,15 jadi 0,2. Nah, di sini 0,2 dan seterusnya. Ya, ini adalah kumulatifnya. Oke. Nah, untuk model distribusi peluang ya, yang paling banyak dipakai ini ada setidaknya 6 metode. 6 metode.
Ada namanya distribusi normal, ya. Ada distribusi log normal, jadi normal dilogkan, logaritmik dari normal. Ada distribusi gamma, ada distribusi Gumbel, ada distribusi Weibull, ada distribusi log person 3. Nah, ini adalah model distribusi. Kita bahas satu-satu modelnya seperti apa, ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu kegunaan analisis peluang, ya. Mengapa kita harus mempelajari analisis statistika dalam hidrologi, maaf, ya. Untuk memprediksi besar atau magnitud suatu kejadian hidrologi yang terjadi satu kali dalam N tahun atau kejadian hidrologi dengan peluang P tertentu. Ya, jadi kegunaan analisis peluang seperti itu. Jadi nanti kita bisa gunakan untuk desain. Misalnya kita ingin mendesain saluran drainase, berapa kedalamannya, berapa lebarnya, tentu berdasarkan data hujan, ya. Jadi untuk mendesain saluran drainase kita butuh data hujan yang harus kita analisis supaya kita tahu berapa yang akan kita tampung. Atau misalnya kita ingin membuat desain embung, nah itu pun juga sama. Kita harus memperkirakan berapa peluang hujannya. Maka di sini penting, ya, kegunaan dari analisis peluang. Kemudian juga untuk memperkirakan kejadian hidrologi, ya misalnya hujan, kedalaman berapa, ya, berapa milimeter, dengan intensitas juga berapa milimeter per jam, per hari, dan seterusnya. Juga seperti debit tahunan maksimum, ya kita bisa memprediksi, atau debit banjir dan seterusnya. Nah, data yang diperlukan untuk menganalisis itu, ya kecukupan data memang idealnya itu di atas 30 tahun secara series. Ya meskipun ya kalaupun kurang dari 30 tahun kita juga bisa, ya misalnya 10 tahun, 20 tahun kita juga bisa analisis, ya. Cuman memang idealnya minimal kecukupan atau edekuensinya adalah 30 tahun. Ya dengan ketelitian terutama homogenitas data, ya datanya homogen. Nah, bagaimana cara tadi, ya, beberapa model untuk menganalisis peluang, ya distribusinya itu nanti ada metode grafis, ya. Analisis peluang dapat dilakukan dengan metode grafis. Bagaimana caranya? Ini urutannya, ya. Yang pertama urutkan data dari yang terbesar yang ke terkecil. Dari yang terbesar ke terkecil, ya. Jadi descending order. Ya, urutkan yang paling besar. Jadi kan Anda punya data hujan nih, series dari 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun, dari katakanlah 2000, tahun 2000 sampai 2025, atau 2001 sampai 2031 misalnya, ya. Kan belum, ya, sampai 2025 misalnya. Ya, kita urutkan. Nah, setelah diurutkan, kita hitung periode ulangnya. Ya, tadi rumus periode ulang ini kan TR sama dengan N plus 1 dibagi M. Ini metode Weibull. Apa itu N? N adalah nih jumlah data. Kalau kita punya data katakanlah 10 tahun berarti N-nya 10. 20 tahun berarti 20 dan seterusnya. M apa? M adalah nomor urut data. Dia nomornya berapa? Tadi kan diurutkan kan? Katakanlah dia nomor urut ke 10. Nah, berarti tinggal dimasukkan. Itu TR untuk Weibull. Ada lagi TR untuk metode Gring-Norton. Ya, Gring-Norton ini rumusnya ini. Ada rumus Hazen, ya, rumusnya ini. Ada rumus Cunane, rumusnya ini. Ya, jadi kita bisa menentukan periode ulang setelah kita urutkan. Oke, nah kemudian hitung peluang P. Rumusnya peluang kan tadi 1/TR. Ya, TR-nya kan sudah diketahui. Berarti P-nya juga harusnya bisa diketahui. Kemudian buat kurva peluang, ya P, ya, atau periode ulang TR dengan menggunakan grafik ini semi log paper atau log normal, ya, probability paper or Gumbel extreme value paper. Nanti kita lihatnya. Kemudian kita cari, tarik garis yang terbaik yang disebut sebagai best fit line, ya, mana yang mendekati titik-titik kurva itu, ya. Kemudian besar suatu kejadian geologi dapat ditentukan. Setelah kita dapat garis ini, best fit line ini, kita bisa menentukan kira-kira berapa milimeter, peluangnya berapa persen. Nah, kita bisa dapatkan.
ya. Nah, ini contoh misalnya kita punya data hujan apa ini mean daily maaf data debit bukan data hujan ya Kimax ya, data maksimum debit maksimum katakanlah dari sungai apa ya di sini katakan sungai Thames ya sungai Thames at Teddington ya sungainya di US ini mungkin ya dari tahun 1983 ya sampai apa nih 1935 ya kalau nggak salah ya. Oh, masih lagi sampai sini ya. Sampai 1988 ya. Jadi cukup panjang ya tahunnya ya. Jadi kita lihat datanya ini ya dari tahun 1983 ini ada 100 tahun ya sampai 8 1988. Ada 103 tahun, 104 tahun malah, 104 tahun ya. Lihat bayangin ya. 105 malah ya. Jadi ada 105. Ya, nanti kita lihat aja ya. Ini ya. Ya. Jadi 105 tahun ya dari 1983 sampai. Nah, kita dapat datanya ini ya. Datanya ini ya, tadi kita dapat. Kemudian kita urutkan kan. Nah, ini hasil urutannya, pengurutannya. Ya, ini pengurutannya. Jadi contohnya ini misalnya tahun 1883 debit maksimumnya adalah 511 milimeter kubik per second ya kubik ya. Ini dia ranking ke 11. Ya, setelah kita tahu rankingnya, kita hitung nilai return period atau periode ulang TR. Ingat tadi rumusnya kan, katakanlah kita mau pakai apa? Nah ini ya, kita misalkan pakai Weibull, kemudian hasil entah kunane ini, kita pakai ini. Ya, silahkan dicek ini kita pakai apa. Nah, setelah dapat kita hitung P ya probabilitas ya. P rumusnya 1/TR tadi ya. Ingat ini satuannya ini adalah persen ya. Harusnya kalau ini harusnya 10 berarti 10% atau 0,1. Ya 1 dibagi 10,1 itu kan kurang lebih 10 ya 0,1 kan ya atau 10%. Ya, ini persen ya. Kemudian kita lock kan ada juga lock key max ini kita lock kan. Ya ini kalau mau ini kalau ini hasil angkanya kalau ini kita pakai locknya nah, supaya nilainya tidak terlalu besar ya, di lock kan ya ini lock dari Kimas ya, ini di lock ya. Oke nah kita sudah dapat ini return period dan percentage probability ya baru kita buat grafik ya tadi grafiknya ya kita lihat ya kita pakai di sini kita pakai log ya return period dalam tahun ya di sini ya kita masukkan tadi angka-angka return period di sini ya angka-angka ini ya nilai ini ya ini ya kita masukkan ya ke sini ya kita plotkan dengan data discharge-nya data debitnya ya nah di sini kita dapatkan setelah kita plot ya dia ternyata bentuknya seperti ini ya dengan log normal seperti ini ya ini kan log ya 1 2 3 ini 10 kemudian 20 30 sampai hanya 105. Ini kecil-kecil ya kelihatan ini. Ya, ini angkanya tadi ya. Yang garis putus-putus, maaf, yang titik-titik ini adalah angka-angka dari data ini. Ya, yang 105 tahun itu. Kemudian di-fitkan. Ya, tarik garis ya. Kalau di Excel itu ada add trend line. Ya, jadi kita fitkan ya. Dengan misalkan ini kebetulan cocoknya dengan data apa regresi linear. Nah, sekarang kita bisa cek di sini kejadian dengan periode ulang 20 tahun, ya tinggal sini ya. Nah, berarti garis ini ya kurang lebih dia berarti 600 mili 600 meter kubik per second. Nah, itu ya. Jadi kita bisa tinggal cari aja mau tahun berapa. Ya, jadi semakin besar periode ulangnya, biasanya debitnya semakin besar. Ya, karena itu kemungkinannya kan kecil nanti ya. Jadi makanya dia ini. Ya. Jadi kalau periode ulang paling kecil ini 2 tahun, jadi dia 300. Artinya kalau semakin besar ini, otomatis kan dimensi yang harus kita siapkan juga semakin besar. Nah ini contoh misalnya kejadian peluang dengan 80%. Nah, kalau ini, kalau tadi adalah antara return period dengan discharge, kita juga bisa membuat probabilitas peluangnya. Peluangnya di sini dari 100 kan ya, ya katakanlah mendekati 99,9 gitu sampai yang paling kecil 0 atau 0,05 di sini. Ya, tadi dari data ini kita bisa ini ya, data ini dengan data ini
ya dengan data Qmark dan percentage ini kita plotkan ya sama seperti ini kita plotkan pattern period dengan discharge kita plotkan juga sama ya. Nah, ini untuk probabilitasnya kita lihat di sini kita plotkan. Nah, kita lihat semakin besar debit, semakin kecil peluangnya. Ya, ini persen ya, maaf ini hati-hati. Satu itu kurang tapi ini persen. Ya, dalam persen. Ya, contoh misalnya peluang 80%. Mana? 80% berarti ini. Cet, sini ya kurang lebih berarti sini. Ya, 200 berapa ini? 30 ya, mungkin sudah diplotkan. Jadi peluang ya 80% ya munculnya debit 230. Ya, jadi 80%-nya adalah 230 meter kubik per second. Nah, jadi ini ya. Nah, ini grafiknya ya. Jadi ini grafik probabilitas. Saya pikir ini harus kecil-kecil ya, sih emang ya. Ini grafik return per rate-nya seperti ini ya. Nah, tadi cara grafis ya, karena kita membaca dari grafiknya. Yang berikutnya adalah dengan cara komputasi ya, dengan perhitungan. Ini gampangnya tidak harus melihat grafik. Ya, cara kedua ini adalah dengan cara perhitungan. Yang pertama, komputasi menggunakan model distribusi normal. Rumusnya ini ya, XT ya, besar kejadian X dengan periode ulang T, T-nya T ya, ini ya. Sama dengan X bar ya, X bar itu biasanya nanti nilai perataan dari curah hujan atau apapun X ya, ditambah CV. CV adalah koefisien variasi, koefisien keragaman ya, dikalikan K adalah faktor frekuensi untuk periode ulang T dan peluang P ya. Nah, di sini ada tabelnya yang bisa dipakai nanti ya. Jadi ini untuk menentukan nilai K. Ini ada probability ya, peluangnya misalnya 0,1 ya dalam persen ya. Ya, sini kita lihat ya dari 0 sampai 99,9. Dan ini nilai K-nya ya, nilai K-nya untuk 0,1 adalah 3,09 dan seterusnya. Bagaimana kalau di antaranya? Ya, Anda nanti melakukan interpolasi. Misalnya peluangnya 0, atau 1,5 ya. Sini kan nggak ada ya. 1,5 nggak ada. Ya berarti di interpolasi dari data 2,33 dan 1,96 diinterpolasi. Ya, jadi kalau tidak ada di antara data ini maka dilakukan interpolasi untuk menentukan nilai K. Kemudian tadi distribusi normal ada distribusi log persen tipe 3 atau log persen 3 biasanya. Ini rumusnya ya, log X sama dengan log X bar ya ditambah kal S log X ya. Ini tadi ya. Nah, di sini ada nilai K kali koefisien ketidaksimetrisan ya. Atau ada yang disebut sebagai CS biasanya ya. Nah, CS itu nanti nanti menggunakan rumus ini ya. Ya, jadi ini rumusnya nanti ini cukup panjang, ingat, hati-hati ya. Jadi bisa menggunakan ini untuk menghitung G tadi atau koefisien ketidaksimetrisan ya. Mirip kan sebenarnya angkanya sebenarnya. Ya, ya. Jadi bisa menggunakan ini yang langsung atau menggunakan ini. Ini memang cukup panjang ya. Hati-hati menentukan nilai G-nya atau K-nya ya untuk mendapatkan log X. Nah, ini beberapa nilai K untuk log persen 3. Nah, tadi kan distribusi normal ya. Ini untuk log persen 3. Kita lihat di sini G, koefisien ketidaksimetrisan atau bahasa Inggrisnya itu skew koefisien atau ada yang nyebut G, ada CS ya beda-beda ya. Ini nilainya. Kemudian ini adalah persentasenya ya peluangnya dari 99 sampai 1% change ya. Peluang persentase ingat dia bentuk persentase. Kemudian ini periode ulang di atas ya 1,25 2 tahun, 5 tahun sampai 100 tahun ya. Jadi kita bisa menentukan nilai G dari tabel ini. Kemudian ada tipe Gamble extreme value atau tipe 1 ya. Rumusnya ini X sama dengan ya X bar tambah KS ya, di mana X besar kejadian, K adalah koefisiennya tadi, S adalah standar deviasi. Nah, koefisiennya bisa ditentukan berdasarkan tabel ini ya, untuk metode Gumbel atau Gamble itu. Oke,
Nah, ini contoh. Nah, ini hati-hati ya. Siapa tahu nanti bisa saya masukkan di UAS ini ya. Tentukan debit rata-rata harian maksimum. Ya, harian maksimum dari Sungai Thames ya tadi ya di Teddington ya dengan periode ulang 100 tahun. Ya, jadi ingat ini 100 tahun berarti ini biasanya nilainya gede ya karena ini ya semakin besar periode ulang kan semakin besar debitnya itu ya. Nah, Anda diminta untuk menentukan debit dengan tiga model atau tiga metode yaitu distribusi normal, log persen tipe 3 dan nilai ekstrim Campbell. Ya, datanya kan tadi sudah ada ya. Ini datanya yang 100 tahun ya. Tadi harusnya ini 105 tahun ya data tadi ya harusnya ya. Oke, nah cuman ini dapat langsung kesimpulannya saja. Ini datanya langsung ya. Jadi harusnya N-nya 106 ini. Harusnya ini diganti 106 ya. 105. Oke. Tapi sudah didapatkan ini data yang didapatkan ya. Oke. Nah, kita dapat ya yang pertama yang paling penting kita menghitung rata-rata debit rataan. Kemudian kita harus tahu N jumlah datanya, ya, berapa tahun begitu. Ini sebenarnya kurang pas ya ini pertanyaannya. Oh sorry, sorry, ini periode ulang ya, bukan bukan jumlah data, maaf. Benar-benar ya. Jadi ini periode ulang ya. Dan ini adalah jumlah data. Beda, memang ini beda. Jadi saya sedikit kan ya. Jadi memang tidak ada sangkut pautnya ya antara ini pertanyaan ini dengan data ini. Ya. Oke, kita tahu jumlah datanya ada 106. Kemudian ini adalah tau. Tau itu adalah simpangan bakunya atau misalnya dalam bahasa apa bukan simpangan maaf variance ya, variance-nya ya. Kemudian TR tadi sudah dikalkulasi. Ya, nah, kita hitung tadi ya delta X ya, delta apa namanya jumlah ya, delta apa bukan delta apa namanya sigma. Ya, sigma X sama dengan ya ini kita ya sigma log G max 263,623. Kemudian ini yang dikuadratkan ya ketemu ini ya. Kemudian X Ave 2,487. Kemudian tau X sama dengan 0,165. Nah, ini angka semua ini diperoleh dari grafik ini ya harusnya ya. Saya mundur lagi. Harusnya sih dari ini ya. Nah, ini ya. Yang di bawah nih. Ya, dari data-data tadi ini ya kita hitung ya menggunakan tabulasi. Kita hitung akan mendapatkan data-data ini. Oke. Nah, dari data-data itu kemudian kita hitung juga ini ada ya sigma log Kimak pangkat 3. Sigma log Kimak pangkat 3 ini apa namanya setelah dihitung ya apa nilainya ya. Nah, kemudian kita tadi diminta untuk menentukan yang pertama distribusi normal. Ya, distribusi normal dari tabel K dengan TR 100 tahun didapatkan nilai TR-nya adalah 2,33. Ya, jadi gampang ini ya. Yang penting kita cari nilai K untuk distribusi normal. Kita mundur lagi tadi sini ya. Nah, di sini ya. Ya, jadi kita periode ulang apa namanya T 100 tahun. Ya, berarti kalau 100 tahun ya berarti peluangnya berapa? Kalau ini kan yang peluang ya. Ini kan periode peluang ya. Jadi tinggal dicari ya kalau periode ulang itu kan T sama dengan seper P atau P sama dengan seperti kan gitu diulang aja ya TR ada bilang TR ada T ya jangan sampai bingung ya oke nah kita dapatkan nilainya adalah 2,33 2,33 ini ya CF ya ini ada nyebutnya TF ada nyebutnya K ya ini memang enggak ini ya eh apa maaf ya K yang kecil nih sorry yang ini ya ini 2,33 ini kebalik kesannya ya ya jadi CF adalah 2,33 maaf K-nya 2,33, CF-nya adalah 133,8 ya dari persamaan ini ya CF yang ini. Nah, mana tadi distribusi normal nah, koefisien variasi ya. Ya, jadi atau kalau ini ya ini memang statistika dasar ya sebenarnya. Nah, ini
Kita hitung ya mendapatkan nilai ini sama dengan ini sebenarnya ya. Variasi atau kita sebut tadi saya bilangnya adalah ragam ya atau variansi CF. CF itu adalah ini ya. CF itu adalah ini. Ya, jadi kalau Anda belajar itu statistika itu kan ada nilai tengah, rataan, kemudian ada ragam atau bahasa Inggrisnya itu variance. Varian itu disimbolkan biasanya dengan tau. Kemudian ada simpangan baku atau standard deviation. Itu ada tau kuadrat. Ini dikuadratkan. Ya, jadi ini yang membedakan. Ya. Nah, cuma di sini memang kurang konsisten dia. Di sini tau untuk nilai CF. Ya, coefficient variance. Ya. Sedangkan K untuk nilai dari tabel ya dengan periode ulang 100 tahun. Tadi jangan sampai bingung, ada yang menulisnya TR, ada T. Ya. Dan ini ingat ya, ini beda ya atas sama bawah. Kalau ini kan dijumlahkan dulu baru dipangkat 3. Kalau ini dipangkatkan 3 dulu baru dijumlah. Nah, makanya hasilnya beda. Ya karena persamaannya beda tadi. Oke, nah ini kita dapatkan ya jadi periode ulang adalah dengan distribusi normal. Setelah kita masukkan angkanya ya kita dapatkan 641,4 meter kubik per second. Ya, ini metode distribusi normal. Ya, oke, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, silahkan ditanyakan ya di sela saja. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke metode log persen tipe 3. Nah, untuk log persen tipe 3, kita harus menghitung tadi ya, G. Nah, G ini memang panjang. Hati-hati nih ngitung G. Ya, jadi ngitung G atau ada yang menyebutkan tadi di sini ada G, ada apa ya, jangan sampai salah nih ya, K. Nah, ya, nah di sini ini pakai K-nya pakai G ya, jangan sampai salah. Ini rumusnya cukup panjang, hati-hati ya. Ini cukup panjang dari data hujannya tadi ya, dihitung cukup panjang. Nah, ini ya. Nah, ini hitung dimasukkan ke sini. Ya, angka-angka tadi yang ini ya sudah ada di sini beberapa angka ini. Tinggal kita masukkan saja, memang ini cukup panjang. Dapatkan nilai G-nya adalah 0,066. Nah, nilai G ini akan kita pakai ya untuk menentukan nilai K ya. Tabel K untuk G ini ya dengan TR-nya 100 tahun maka dapatkan K-nya adalah 2,278 ya dari tabel ini ya. Nah, ini tabel maaf yang ini satu lagi nah ini ya. Nah, jadi ini ya G dan ini ya kita. Nah, kalau nggak ada yang di sini ingat diinterpolasi ya. Tadi kan 0, berapa tadi maaf. Di sini ketemu 0,06 minus 0,06. Kita lihat minus 0, sorry, 0,06 ya di sini berarti ya antara ini ya. Jadi dia diinterpolasi ya di antara nilai ini ya. Ya, jadi dia diinterpolasi tadi ya 100 tahun ini ya. Ya, dengan peluang hujannya tadi berapa ya? Peluang hujannya adalah periode ulangnya 100 ya, periode ulang nilai G didapatkan ya. Jadi dia diinterpolasi didapatkan nilainya adalah eh, 2,278 ya. Jadi memang agak ini ya complicated ya untuk melakukan eh, interpolasi. Nah, setelah dapatkan nilai K, ya kita masukkan saja ke angkanya ini ya. Dalam rumusnya didapatkan ya nilainya adalah 2, ya log X tadi ya ketemu 2,862. Nah, berapa X? Ya berarti anti log dari 2,862. Dapatkan 728. Ya, didapatkan 728 meter kubik per second. Ya, jadi beda sedikit ya. Ini lebih tinggi daripada metode distribusi normal. Yang terakhir adalah gumbel ya, gumbel ekstrim. Ya.
Ya, jadi juga sama kita cek, kita cari K, periode ulang 100 tahun ya dengan dapatkan nilai K-nya adalah 3,35 ya. Tinggal dimasukkan dengan rumus ini ya, dengan rumus apa namanya Gumbel. Ini rumusnya salah, ini kepotong ini harusnya ini. Ya, jadi harusnya rumus Gumbelnya kan tadi ini ya. Nah, ini ya rumusnya ada X barnya, potong atau rataannya. Jadi adalah X bar ya. Ini rataan ditambah KS-nya 3,35. Ini juga salah ketulis ya, nggak cocok ini ya. Dikalikan dengan S. S ini sama dengan variance atau ragamnya tadi ya. Ya, ketemu 133,8 ya. Jadi jangan bingung ya. S ini adalah nilai ini. Nilai tau ini ya. Ya, nilai ragam variance ya. Ini atau koefisien variansi. Ya, jadi ada yang nyebutnya CF, ada yang nyebutnya tau, ya, ada yang menyebutnya di sini S di sini, ya, tapi ini sama nilainya. Nah, ketemu 773,9. Ya, ini lebih besar ya, paling besar ya. Jadi kita lihat ya nilainya besar-besar semuanya. Yang paling kecil adalah distribusi normal untuk periode ulang 100 tahun. Nah, selain metode tadi ada metode lain. Ya, ini yang saya ambil dari buku acuan kita ya. Kalau tadi itu dari slide-nya Pak Asep yang lama ya. Kalau ini dari metode yang ada di buku ya untuk menentukan ya ada eh, apa menentukan nilai distribusi peluang ya itu ada metode Fuller's formula atau formula Fuller's ya. Ini rumusnya ya di mana T tadi ada nyebutnya T ada TR ya periode ulang ya kemudian di logkan ya log dari ini ke ini karena rumusnya pakai log ya jadi ada key accent itu artinya rataan nilai rataannya debit rataannya kemudian ini 0,8 log tadi sudah ada nih ya kemudian apa nilai kitanya ini peluangnya ini kita lihat ya semakin besar periode ulang ujian semakin besar ya jadi nilainya ya thousand kumik ya T itu artinya thousand ribu ya ribu ya sentimeter kubik meter second per meter kubik per second atau kumik ya ton thousand kumik TCM ya ini dikalikan 1000 ya supaya jadi TCM kita lihat ya semakin ini semakin besar ya jadi ini formula apa Fuller's ada Gumbel ya Gumbel juga bisa kita pakai metode lain seperti ini ya selain Gumbel yang di atas tadi yang sudah jelaskan di buku yang acuan kita ini dia menggunakan seperti ini ya ya ini dia rumusnya nanti ini ya log-log ini ya ya dari rumus dasarnya ini kemudian dengan mereduksi variasinya ya nanti didapatkan nilainya ini itu nah ini ya nah terakhirnya tuh ini ya ini metode Gumbel ya ini sampai sama sebenarnya sama dengan tadi ya ya hasil akhirnya tuh ini yang kita pakai ya kalau ini kita nyebutnya ya kalau tadi persamaan yang di ini ya nah ini eh ini kumpul ekstrim ya ini X ya tadi ada yang kita ini X ya sama aja sebenarnya ya ini sama aja ya ya sama aja kan ya. Hmm. Nah, ini contoh data ya. Ini beberapa jumlah data misalkan jumlah 10 misalnya ini untuk menghitung Y apa reduce min ya. Reduce minnya ini taunya ya tadi ragamnya dan seterusnya ya. Ini untuk Gembel ini lebih ini lagi untuk apa faktor frekuensi atau K nilai K-nya tadi ya sudah dijelaskan ini. Tadi juga ada ini juga ada sama sebenarnya. Kalau tadi kan hanya sampai 100 tahun ini bisa sampai 1000 tahun ya nilainya ya. Jadi ini jumlah datanya ini lebih spesifik lagi. Ini jumlah datanya ada berapa tahun, ini periode ulangnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, kemudian ini juga sama, hampir sama ya. Ini tadi cara menghitungnya saja untuk apa beberapa persamaan yang digunakan. Ya, ini kumbel ya. Ya, jadi kumbel dapat dimodifikasi. Ya, ini metode modifikasi kumbel ya. Bisa dimodifikasi seperti ini ya.
Dengan ini intinya prinsipnya adalah probabilitas ya, kemungkinan. Kemudian ada metode Van-Techo, ya Van-Techo juga sama ya. Jadi rumus dasarnya ini sebenarnya rumus dasarnya ya. Kemudian setelah di apa hasilkan ini, hasilnya ini ya, hasil terakhir persamaannya dipakai untuk rumus apa ini Van-Techo method ya. Ini dia dipakai memang untuk di Sungai Tapi ya, Lower Tapi. Ini di India ini karena buku kita kan asalnya dari India ya, jadi dipakai ini ya. Rumus ini hasil empiris untuk sungai tadi, sungai ini Lower Tapis ya, sungai Lower Tapi ya. Ini hasilnya tuh. Nah, ini beberapa metode untuk menentukan apa eh, komputasinya ya, menggunakan detailingnya menggunakan metode Van Techo ya, Van Techo ya. Ini saya tidak menjelaskan ini karena ini hanya ini saja ya. Oke, ya tadi adalah distribusi peluang untuk hujan. Nah, berikutnya ada stochastic method. Ya, stochastic method ya. Jadi, apa itu stochastic method? Ya, jadi banjir tahunan ya. Yaitu bisa kita apa istilahnya eh, deskripsikan lebih awal ya, baik secara probabilistik dengan mengkaitkan peluang atau deterministik. Deterministik itu artinya lebih pasti ya, lebih eksak gitu. Ya, jadi hujan ini pendekatan analisa sebenarnya ini ya. Ya, analisa dari banjir bisa menggunakan pendekatan probabilistik atau deterministik ya. Dan ya bisa juga menggunakan metode stokastik yang nanti kita sebut ya, metode yang paling umum itu adalah nih Poisson probability atau probabilitas Poisson ya, dengan rumus dasarnya itu ini. Ya, rumus dasarnya ini ya, kita sama dengan Kimin plus 2,3 dan seterusnya ini ya. Ya, nah ini kasus untuk sungai apa Lower Tapi tadi ini hasilnya. Nah, itu ya, dengan T adalah peluang hujan apa periode ulangnya. Ya, seperti ini cara menghitungnya bisa dapat seperti ini ya. Ya, jadi kita hitung ya, ini periode ulangnya, log T-nya 24,26 log T, terus ini hasil GT-nya ya. Dan kita lihat trennya kan semakin tinggi periode ulang, semakin besar debitnya ya, makin besar debitnya. Itu sudah hal yang apa pasti ya biasanya ya. Nah, kemudian setelah tadi kita menghitung ya periode ulang ya, berapa peluangnya dan seterusnya. Berikutnya adalah langkah berikutnya yang bisa dipakai namanya uji kecocokan atau kesesuaian distribusi atau namanya goodness fit ya. Nah, di sini nanti dengan mengevaluasi koefisien namanya koefisien kemencengan atau skewness atau sebut CS dan juga koefisien ketinggian atau kurtosis. Ini ada koefisien dalam statistika, ada dua ini penting ini untuk uji kecocokan. Kalau tadi hanya baru sampai ke uji distribusi, ini uji kecocokan atau kesesuaian. Nah, bagaimana menentukan CS dan CK? Ini ada rumusnya. Ini CS rumusnya ini, kemudian CK rumusnya ini. Ya, emang cukup panjang kalau kita lihat persamaannya. Tapi yang dibutuhkan data di sini adalah kita lihat ya adalah nilai variansi, nilai ragam XI, nilai rataan, jumlah data dan simpangan baku. Ya, simpangan batu itu berarti variansi dikuadratkan biasanya ya. Tau ini juga sama. Ya, jadi ini adalah statistika dasar ya. Ada nilai-nilai variansi, jumlah data, nilai tengah, teman min, dan simpangan baku. Untuk menghitung skewness masing-masing ini. Nah, mana yang paling bagus nanti? Nah, setiap model distribusi normal, log normal, gumbel, ya, log persen atau Weibull ya nanti itu ada syaratnya, yaitu syarat CS dan CK-nya. Kalau CS dan CK-nya memenuhi ini, maka ini bisa dipakai. Ya, ini bisa dipakai. Ya, ya, jadi ini bisa dipakai. Ya, nah di sini ada tambahan lagi C,
apa namanya S ya tadi standar deviasi atau simpangan baku. Ya, ini sama ya. Ini nyebutnya standar deviasi di sini simpangan baku ya sama aja ya. Ya. Nah, ini nilainya ya. Jadi CS-nya itu harus memenuhi ini. Kalau normal itu CS mendekati 0 atau CK mendekati 3. Kalau normal ini rumusnya ya, seperti ini. Ya, untuk CS dan CK-nya ya jadi kita gunakan angka ini. Kemudian untuk Gumbel ini, persen ini. Ya. Nah, selain itu kita menghitung C kuadrat. Ya, ya C kuadrat itu adalah pengujian terhadap perbedaan data sampel ya. Dalam bahasa kita sebenarnya C kuadrat itu adalah simpangan baku sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, ini punya C kuadrat ya. Karena ini perbedaan data sampel. Seberapa beda data menyimpang gitu. Ya, misalnya kalau kita punya data pendapatan ya, saya selalu ulangi, pendapatan 1 juta dan 10 juta, dua orang, rataannya kan 5,5. Nah, itu kan standar devi apa? Simpangan perbedaan data sampelnya tinggi. Nah, otomatis C kuadratnya juga nanti tinggi. Nah, C kuadratnya nanti dihitung menggunakan rumus ini ya, ya, di mana nanti ingat ada jumlah kelasnya pakai kelas ya. Kelas itu ini ya, ada G ya. Ada DK, DK itu derajat bebas. Ini ada DK-nya kecil atau besar sama aja nih ya. Yaitu G dikurangi dengan galat. Ya, jumlah kelas dikurangi dengan ini ya. Alfa adalah parameter alfa plus 1 ya. Ya, derajat bebas ini tidak boleh nol. Syaratnya ini tidak boleh nol. Nah, ini ada tabelnya, ada tabel taraf signifikansinya ya. Ini derajat bebasnya ya. Derajat bebas itu biasanya data dikurangi satu. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi ini jumlah data dikurangi satu. Ini ada taraf signifikansinya dari 1%, artinya alfa 0,01 atau tingkat kepercayaannya 99%. Ya, kalau 5% taraf signifikansi berarti taraf kepercayaannya 95% gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi ini. Nah, ini nilai-nilai ini nanti yang tabel C kuadrat yang dipakai. Ya, ini sudah dimudahkan ya, tidak perlu menghitung ini ya. Sudah ada tabelnya ini. Ya. Kemudian ada uji Smirnov-Kolmogorov. Ini sangat sangat terpenting juga ini untuk uji kalau tadi kan uji fit ya, tadi menentukan CS dan CK. Nah, berikutnya menentukan uji Smirnov-Kolmogorov. Bagaimana tahapan uji ini? Kita urutkan ya, mengurutkan data dari yang paling besar ke kecil dan juga besarnya peluang dari masing-masing data tersebut. Tadi kan sudah tahu ya cara menghitung peluangnya. Kemudian menentukan nilai peluang teoritis setiap data dari masing-masing distribusi. Kemudian dari kedua nilai peluang ditentukan selisih terbesarnya atau dalam bentuk delta D ya, antara peluang pengamatan dengan peluang teoritis. Berdasarkan tabel nilai kritis ya, yaitu yang disebut sebagai Smirnov-Kolmogorov test, nanti akan ditemukan harga DCR ya. Distribusi probabilitas diterima jika D ini ya lebih kecil dari DCR. Jadi ya, ya sebenarnya cuma ini aja uji Smirnov-Kolmogorov itu hanya membandingkan D hitung ya dengan D tabel. DCR ini sebenarnya kan ini tabel, tabel kritis ya. Jadi jangan sampai D hitung ini melebihi DCR. Kalau melebihi berarti datanya tidak bisa diterima menggunakan Smirnov-Kolmogorov. Ya, jadi itu aja intinya seperti itu. Nah, ini tabel nilai kritis DCR untuk uji Smirnov-Kolmogorov ini jumlah data. Ini nilai taraf signifikansi tadi. Kalau 0,01 ini berarti 1%, 5%, 10%, 20%. Nah, ini nilainya. Datanya kalau sampai 50 kita bisa pakai ini, tapi kalau lebih dari 50 kita pakai rumus ini. Ya, jadi ini ya. Jadi ini sebagai namanya D tabel. Jadi dihitung tidak boleh melebihi data ini. Nah, ini contoh aja. Ya, ini contoh saja. Misalnya, ya, ya kita dapat ini data hitung. Ini data hitungnya misalnya 0,263 ini ya. Dengan Q-nya ini, XXI-nya adalah 110. Ya, misalnya kita dapatkan tabel sebaran normalnya ini. Ya.
dari hasil perhitungan Dmax kita lihat yang paling besar di sini Dmax-nya adalah 0,63 ya pada peringkat ke-15 ya diurutkan ya. Ya, nah untuk derajat bebas kepercayaan ya ditolak ya untuk derajat apa signifikansi 5% dan N-nya 24 diperoleh DCR-nya 0,274. Artinya apa? Artinya ini masih lebih besar daripada ini. Maka Dmark masih lebih kecil dari DCR, maka distribusinya sesuai. Ya, jadi ini hanya untuk membandingkan saja ya, membandingkan D dan DCR saja. Ini maksudnya ini kebetulan ditolak itu maksudnya ini kepercayaan tingkat tarafnya 5%. Berarti yang di sini ya 5%. Ya, tadi mungkin berapa tadi datanya kan ada 24 ya, berarti sekitar sini ya. Nah, ini antara inilah. Ya, jadi ini interpolasi ya 2,7 sekian kan. Ya, ini 2,74 lah di sini. Ya, ya. Maka di sini kita lihat dari hasil hitungan kita ini ya, ketemu masih di bawah ini masih data distribusi ini masih bisa diterima dengan uji Smirnov-Kolmogorov ya untuk distribusi normal. Nah, ini adalah itu materinya ya yang saya sampaikan. Kalau saya ini yang terakhir ya. Ini software saja. Sebenarnya softwarenya banyak sebenarnya. Anda bisa pakai SPSS juga bisa ya. Bisa pakai apa namanya Excel juga bisa sebenarnya kalau bisa menggunakan rumus-rumusnya. Bisa pakai misalnya RStudio juga bisa. Nah, di sini ada software khusus namanya Rainbow. Oh ya, Rainbow software adalah software paket untuk pemrograman hidrometeorologi ya. Di dalamnya ada frekuensi analisis ya dan testing dengan homogenitas of historical dataset ya. Jadi kita bisa menggunakan metode tersebut. Ini saya juga belum pernah nyoba ini, mungkin nanti bisa di googling ya. Apakah ini software yang open source atau tidak ya kita bisa lihat nanti. Ini developernya ya ada Dick Rice, ya, Patrick Willem dan Felix Guidi. Ya ini adalah pengembangnya. Ya seperti ini ya softwarenya ya. Ini saya belum pernah lihat sebenarnya. Ini ada Rainbow ya. Nggak tahu kenapa disebut Rainbow ya. Ya, nah ini ada beberapa data analisis. Kita tinggal masukkan data hujannya, kemudian kita select datanya, ya kita create, dianalisis, diupdate dan seterusnya. Nah ini seperti ini kan tadi. Ya. Ini kita lihat di sini adalah apa namanya eventnya berapa mili apa katakanlah hujan atau apapun ya ini adalah hasilnya. Nah seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu. Saya kira mungkin ini yang terakhir ya, sudah selesai. Saya nggak tahu nih Anda masih menyimak atau tidak. Ya, mudah-mudahan masih menyimak. Ada yang mau ditanyakan? Saya sih jarang bertanya kalian. Izin bertanya terkait kelas besok Pak, apakah jadi